Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Francisca, NPM 191434118. Saya dari kelas 5H PGSD. Dosen pembimbing Ibu Mila Sari SPD MPD. Saya dari Universitas Muslim Nusantara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran. Mari sama-sama kita simak ya, apa pengertian dari pendekatan pembelajaran, jenis pendekatan pembelajaran, serta macam-macam dari pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan itu, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct interaction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Nah, kita akan membahas pengertian pendekatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wati berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum atau terdapat dalam buku Wati 2010 halaman 7. Yang kedua, Rahmawati. Menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Terdapat dalam buku Rahmawati 2011 halaman 74. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran itu adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pada umumnya jenis-jenis pendekatan itu terdiri menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan teacher-centered, yang kedua ada pendekatan student-centered. Baik, pertama kali akan kita bahas mengenai pendekatan teacher-centered. Nah, jadi pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada seorang guru. Nah, jadi pada pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Nah, di sini tuh guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya. Jadi dapat menstimulus perkembangan siswa. Yang kedua itu ada pendekatan student-centered. Nah, tadi kan pendekatan teacher-centered itu pendekatan yang berpusat pada guru. Nah, kali ini pendekatan student-centered ialah pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, jadi pendekatan student-centered ini mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Jadi pusat pembelajaran ini seperti yang saya bilang tadi, pembelajaran ini itu diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi dari guru. Baik, selain jenis-jenis pendekatan, pada pendekatan pembelajaran juga terdapat macam-macamnya. Pendekatan pembelajaran terdiri dari 6 macam. Yang pertama akan kita bahas pendekatan kontekstual atau CTL. Nah, pendekatan pembelajaran kontekstual ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Oke, yang kedua ada pendekatan ekspositori atau expository. Nah, pendekatan ekspositori ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran dalam penekanan
ekspositori sumber belajar dapat menyimpulkan penyampaian materi sampai tuntas. Nah, jadi pendekatan ekspositori ini lebih cocok untuk jenis bahan belajar yang bersifat informatif dan umum. Misalnya, prinsip-prinsip dasar yang perlu dipahami untuk menunjang tahapan pembelajaran lebih lanjut. Pendekatan ini juga hanya cocok apabila jumlah peserta didik dalam kegiatan pembelajaran itu relatif lebih banyak. Yang ketiga, ada pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif ini menurut Purwanto dalam Rahmawati 2011 halaman 75, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, ataupun aturan. Dan yang keempat, ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Nah, yang kelima itu ada pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivis, seorang guru itu tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, jadi pendekatan ini tuh tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa itu benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Yang keenam, itu ada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan maksud mengubah keadaan yang aktual menjadi suatu keadaan seperti yang kita kehendaki dengan memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Yang ketujuh itu ada pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang serupa tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Yang kedelapan, ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik. Baik, yang terakhir itu ada pendekatan inquiry. Nah, pendekatan inquiry ini adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyikapan atau penyelidikan terhadap suatu masalah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pendekatan pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.